Kenapa PDIP secara resmi melaporkan Rocky Gerung, sementara Presiden Jokowi sendiri tidak masalah? Kenapa, Mbak? Sebetulnya bukan hanya PDI Perjuangan mungkin ya, yang mungkin dilihat sini Badan Bantuan Hukum ya, yang melaporkan. Tapi juga relawan-relawan Pak Jokowi juga kita lihat kan melaporkan. Tapi kemudian selain itu pro kontra di masyarakat ini juga semakin membuat kegaduhan yang menurut saya juga harus kita lihat sebagai fenomena gara-gara Bang Rocky Gerung ini yang menurut saya sudah kebablasan mengatakan Pak Jokowi sebagai bajingan tolol gitu ya. Jadi menurut saya ya kalau ini dibiarkan ke depan, saya pikir kita ini juga akhirnya akan semakin memberikan ruang atau membiarkan masyarakat Indonesia atau anak-anak kita menganggap biasa saja kalau mau bilang seseorang itu bajingan tolol atau mau bilang seseorang itu dengan makian-makian sumpah serapah yang kasar dan tidak beradab ya. Jadi saya pikir perlu juga diuji saat ini apakah kata-kata yang seperti itu bahkan ketika diucapkan kepada seorang Pak Jokowi yang saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, menurut saya perlu juga lah kita lihat sejauh mana proses hukum dari dari kalimat-kalimat yang menurut saya Bang Rocky Gerung saat ini ya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya udah ke arah barbar ya. Tapi memang niatan dari Mbak Dwi Ria Latifah adalah supaya tidak jadi contoh cara mengkritik seperti ini. Setuju tidak? Ya bergantung. Kalau kita melihat sudut pandang yang dalam perspektif demokrasi ya biasa-biasa aja. Karena di luar negeri khususnya Amerika kan fuck you aja kasar sekali tuh, tapi biasa-biasa saja. Ya, enggak ada masalah. Lihat aja Donald Trump di berapa kali di fuck you kan ya, dan banyak pihak. Jadi sudut pandang itu kalau kita mengklaim negara demokrasi ya biasa-biasa saja. Kemudian dalam konteks mengklaim sebagai negara hukum itu lebih nggak kena lagi karena harus mampu memisahkan institusi dan personal dalam konteks kelembagaan presiden. Ya, kalau tadi dibilang sudah tidak bisa ditoleransi, harus dimengerti kata toleransi itu lanjutan atau sebelumnya itu harus ada sistematikanya. Sebelum sistematika itu harus ada objektivitas. Nah, dari pendekatan objektivitas ini, apa yang disampaikan Rocky itu bentuknya kritik. Dia tidak menghina. Karena kaitannya jabatan presiden, bukan presidennya sebagai orangnya. Tapi jabatannya, dan itu kata benda, dia nggak punya perasaan istilahnya. Oleh karena itu, tidak bisa barbar ya. Karena pendekatannya, Rocky kan orang intelek, ngerti dan nggak mungkin. Jadi oleh karena itu dalam perspektif hukum dan demokrasi biasa-biasa saja. Baik. Bahwa nggak ada lagi pasal penghinaan presiden. Jadi jangan dibahas ke situ. Oke. Perlu dia juga Bang Edi, kalau mau mengatakan dirinya intelektual, mau mengatakan dirinya sebagai akademisi, bahkan seorang dosen yang harusnya mendidik ya. Kemudian mau mengatakan dirinya sebagai seorang yang ingin dihormati. Saya sempat baca itu di media. Tolong hargai dan hormati pendapat saya. Tempatkan dulu dia menghormati dan menghargai orang lain dengan kata-kata dan kalimat yang mengkritisi, tapi dengan beradab, gitu loh. Dengan baik, dengan melihat azas kepatutan, azas kepantasan. Kita ini negara yang penuh dengan norma hukum, ada norma sosial, norma adat ketimuran, segala hal yang paling tidak. Saya yakin sebetulnya Bang Rocky paham itu. Tapi ketika dia ingin menyampaikan kritik pada orang yang mungkin dalam pikirannya saja sudah sangat dia benci, Ya. akhirnya yang keluar sumpah serapah yang menurut saya tidak lihat lagi Bang Rocky seperti Bang Rocky yang saya kenal 25 atau 30 tahun yang lalu. Saya sendiri agak semakin lama semakin kaget saya dengan sumpah serapah yang disampaikan Bang Rocky Gerung. Agak kecewa saya. Makanya tadi mungkin ya maaf juga Bang Rocky kalau sampai saya jadi agak-agak sedikit mungkin ya, menganggap bahwa apa yang Bang Rocky lakukan saat ini saya pikir perlu juga untuk direnungkan apakah cara mengkritik itu adalah cara mengkritik yang
paling benar dan paling hebat menurut versi Bang Rocky saat ini? Sudut pandang itu berkali-kali saya ingatkan itu. Maka dalam pengertian perspektif, kalau kritik itu objektif. Objektif itu artinya apa? Tidak memihak terhadap objek aja yang kita bahas itu apa gitu loh. Misalnya disebut bajingan, disebut tolol, disebut pengecut. Lalu dilihat kepada satu substansinya. Ya. Kenapa itu sampai keluar? Karena ada perilaku yang dianggap jual negara. Ah, ini substansinya jangan dilupakan. Baik. Lompatan itu. Yang kedua, yang harus diukur adalah akurasi. Akurasi dari ucapan Rocky itu secara objektif tadi, akurasi yang dimaksud adalah Baik. siapa korban. Nah, kalau korban yang dimaksud di sini adalah Presiden Jokowi, Presiden Jokowinya aja saya lihat happy aja tuh. Dia Baik. anggap kecil urusannya. Kecil. Mau kerja aja. Nah, itu saya kira bagus sikap seperti itu. Ya, kenapa tapi turunannya kok nggak bagus gitu? Baik, Pak Ito, objeknya adalah Presiden Joko Widodo. Ini kepala negara kita, kepala pemerintahan kita. Tapi laporan ditujukan kepada beliau, meskipun Pak Presiden Jokowi tidak melapor. Ini kan banyak macam-macam pasalnya. Ada sara, ada penghinaan, ada ujaran kebencian, penyebaran berita bohong. Ini polisi akan melihat yang mana nanti akan ditangani. Bagaimana? Boleh masukannya, Pak Ito? Ya, baik Mbak Caca. Saya kira demikian. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, itu kan disebutkan bahwa Polri menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, Kamtibmas. Kita melihat daripada isu berkembang ini masuk dalam dua ranah hukum dan ranah sosial, ya. Nah, ranah hukumnya ini tentunya ada proses dan aturan dalam penanganan satu perkara yang harus dipatuhi oleh penyidik, ya, untuk terjadinya tindak pidana tertentu. Kalau kita melihat apa yang terjadi, memang untuk kasus penghinaan untuk saat ini ada banyak kendala, ya, karena orang harus melapor dan lain sebagainya. Dan kemudian juga sekarang kan ada laporan dari 13 relawan, kemudian juga ada 2 pengaduan masyarakat yang tentunya saat ini kan ada hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat menurut ukuran masyarakatnya menurut saya. Nah, tentunya di sini penyidik sudah melakukan diskusi dengan pakar, ya, pidana, menyatakan bahwa saat ini mungkin yang akan masuk adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Dalam 14 disebutkan adalah barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setingginya 10 tahun, ya. Kemudian di pasal 15 juga kalau menyiarkan kabar yang tidak pasti, ya, atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat duga bahwa kabar tersebut akan menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, pasal 14 dan pasal 15 ini Undang-Undang nomor 1 tahun 46 yang mungkin saat ini sedang menjadi satu kajian daripada para penyelidik, ya. Setelah itu kalau memang memenuhi unsur tentu akan ditingkatkan ke penyidikan. Dan tentunya kita ingat bahwa ada namanya restoratif justice. Kalau memang nanti satu saat ada satu kesepakatan bahwa ini tidak teruskan, nah tentunya pihak penyidik juga harus menghormati kesepakatan ataupun azas ini. Saya kira demikian. Presiden bahkan Menko Polhukam mengatakan tidak akan membawa ke ranah hukum. Bisa tidak laporan-laporan yang begitu banyak ini gugur? Tidak bisa kemudian ada laporan mengenai penghinaan presiden karena objeknya sendiri pun tidak melaporkan. Bagaimana? Untuk kasus penghinaannya kan boleh dikatakan sampai saat ini belum ada rencana untuk diadukan. Tetapi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 itu intinya adalah membuat keonaran di masyarakat. Nah, tentunya Polri kan di sini juga harus melihat yang tadi saya sampaikan, menegakkan hukum dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Jadi di sini juga bagaimanapun juga Polri juga harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena tentunya harus dicari daripada baik video-video dan sebagainya maupun juga reaksi dari masyarakat. Ini kan yang nanti akan menjadi alat bukti apakah memenuhi unsur pasal 14-15 ini atau tidak. Tadi saya sampaikan bahwa tentunya di sini azas praduga tak bersalah harus dikedepankan
dan Polri bekerja secara profesional dan menunggu nanti kalau memang suatu saat ada misalnya kesepakatan untuk mungkin ada kesepakatan untuk restoratif justice, ya Polri akan menghormati masalah itu dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang harus tidak lanjuti. Ya, tapi intinya di sini memang sudah ada hal-hal yang membuat masyarakat kondisi masyarakat ini terganggu, ya. Saya kira demikian. Presiden sendiri tidak mau melaporkan. Kenapa kemudian sikap PDIP berbeda dengan Presiden Jokowi? Apalagi ini ada restoratif justice, kan Bang Rocky sudah minta maaf. Kalau bilang minta maaf, saya udah nonton ya video minta maafnya ya. Video minta maafnya kan tidak ke Pak Jokowi, ya. Dan sepertinya juga tidak dalam konteks dengan tulus untuk meminta maaf, tapi lebih kepada menjelaskan dalam konsep pembenaran beliau melakukan seperti itu. Bang Rocky melakukan ucapan-ucapan yang menurut saya itu udah terlalu lebay ya gitu ya. Mengatakan presiden bajingan tolol itu menurut saya itu udah keterlaluan ya. Mau apapun alasan atau substansinya, seperti tadi juga Bang Egy jelaskan, kita lihat substansinya. Silahkan mau kritik sekeras-kerasnya terhadap presiden, mau kepada siapapun kita. Tapi ketika sudah mengucapkan kalimat bajingan tolol kepada seorang manusia, dan kebetulan manusianya ini adalah Pak Jokowi yang seorang presiden Republik Indonesia, saya pikir sah-sah saja. Atau masyarakat pada saat ada yang marah, menurut saya ya disitulah diuji apakah Indonesia ini masih punya yang namanya norma-norma hukum, masih menjunjung tinggi norma-norma sosial, masih menjunjung tinggi norma yang namanya asas namanya kepatutan, kepantasan dalam kita bersikap. Indonesia ini masih dibilang menjunjung tinggi adat ketimuran. Tapi kalau kita melihat dalam konsep yang terakhir ini, daripada tumpuk-tumpukan, mending tumpuk semua promo di Ulta Tokopedia. akhir ini Bang Rocky mengucapkan itu, bahkan mengajak orang untuk tanggal 10 Agustus untuk berdemo dengan ujaran, menurut saya sudah pada konsep pada saat itu pidatonya sudah pada ujaran kebencian ya. Menurut saya dan ditutup dengan kalimat tentang Pak Jokowi dinista seperti itu. Menurut saya kalau kita diam saja dan dibiarkan ini berlalu, saya pikir nggak ada efek jerah juga untuk semua orang yang kemudian melakukan hal yang sama. Baik. Saya pikir gini loh, saya jadi ingin tanya sama Bang Rocky Gerung atau Bang Egy. Ketika Bang Egy atau Bang Rocky Gerung dimaki dengan kata bajingan tolol, atau ibunya, bapaknya dikatakan bajingan tolol, terus saya kira-kira marah nggak ya? Oke. Gitu. Ya, Bang Egy boleh dijawab. Kalau misalnya Bang Egy digituin orang gitu, marah nggak? Laporin nggak? Ya, harus ini ya, dalam konstruk hukum. Ya. Nanti mau menjadi dakwaan, kan nanti kalau jadi pengadilan kan harus ada dakwaan. Nah, pengantarnya itu ada di dalam pasal 143 KUHP. Dia itu harus lengkap, harus cermat, harus jelas. Nah, kalau kita lihat 3 kategori ini dengan kejelasan yang ada dalam konteks pidatonya Rocky Gerung, nggak ada nyebut Jokowi. Dia presiden bajingan, tolol, pengecut. Nggak bilang Jokowi bajingan, tolol, dan lain sebagainya. Enggak. Itu harus lihat objektif. Dia namanya objektif. Jadi wajar minta maafnya Bang Rocky tidak kepada Jokowi. Iya, itu maksud saya. Dia minta maafnya kepada adat ditafsirkan menjadi keonaran. Yang Rocky bilang itu hoak apa tidak? Jadi jangan langsung menjustifikasi dengan pasal 14. Kalau kritik kenapa sih harus pakai kata-kata kasar? Apa sih motivasinya? Motivasi ya Rocky yang tahu dong. Kalau Abang dulu, Nah, kalau saya tentunya dengan satu kategori, saya nggak pernah bicara sekasar itu. Saya nggak pernah. Artinya saya dalam posisi yang on the track, dibenarkanlah secara hukum. Maka saya nggak pernah kena hukum yang hal-hal begitu. Nah, yang ingin saya lebih terangkan lagi, ini pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini pasal karet yang luar biasa. Ratna Sarumpait kena itu, saya kena, Jumhur kena, kemudian Saganda, dan itu semua tokoh-tokoh aktivis, Anton Permana juga. Oke. Jadi oleh karena itu, ini mestinya ya DPR ke depan lah, kalau sekarang udah nggak sempat, nggak boleh lagi ada di pasal begini. Objektivitas objektivitas. diikuti dengan sistematis, Ya.
baru toleran. Oke, ya. Bagaimana saya mau toleran atau orang toleran kalau Ya. dia penjelasannya nggak sistematis, acak-adut, Ya. tidak objektif, Baik. sebaliknya subjektif. Oke, sedahsyat apa sih 3 kata itu kemudian sampai menyakiti seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau PDI Perjuangan itu selalu dari dulu, sejak saya dulu juga tim TPDI ya, tim pembela demokrasi Indonesia ketika Bu Mega dizolimi di zaman Orde Baru. Nah, kita pada prinsipnya PDI Perjuangan itu bukan melakukan satu tindakan dengan anarkis, tapi selalu dengan melalui satu proses-proses yang melewati proses legal, proses hukum. Dan saat ini pun PDI Perjuangan tidak melakukan hal yang sifatnya anarkis, tapi bahwa ya Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan yang pada saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, dan ketika beliau itu direndahkan atau dihina dengan bahasa yang sangat kasar, ya kita ceklah dengan semua orang apakah mau dikatakan bajingan tolol, orang tuanya dikatakan bajingan tolol atau dirinya. Bang Egy aja tadi nggak mau, bahkan nggak pernah mau mengucapkan kalimat kasar seperti itu. Artinya tidak dibenarkan oleh Bang Egy sendiri yang pendemo ulung ini ya. Artinya menurut saya ketika misalnya saat ini masyarakat yang marah dengan Bang Rocky atau PDI Perjuangan melakukan uji secara hukum, melihat apakah kita punya hukum masih bisa menjerat atau memberikan efek jera pada orang yang ketika mengkritik atau memberi masukan, tapi sudah keluar pada konteks yang tidak lagi melewati atau menggunakan norma-norma yang pantas, norma-norma yang Begini, asas Mbak, kepatutan. ini Tunggu dulu, aku belum selesai. biar Aku lebih potong. fokus ini. Ya, kemudian sampai harkat martabat sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang harusnya saat ini tentu kita harus junjung tinggi juga, kita banggakan. Kemudian dihina dengan kata-kata yang seperti itu. Menurut saya kalau kita masyarakat ada yang marah, saya pikir ya disinilah letaknya timbul kegaduhan. Mungkin di saat satu sisi ada yang pro terhadap Bang Rocky, kemudian ada yang kontra. Hukum di sini yang berbicara apakah perbuatan itu dianggap sah dan legal secara hukum. Oke. Gitu. Kalau tinjauan hukum, saya berani adu intelektual ya. Itu tidak masalah gitu. Itu biasa. Karena substansi objektivitasnya itu konteksnya presiden, bukan pribadi Jokowi. Baik. Maka di sini yang harus suka nggak suka ya, saya nggak pernah puji Jokowi. Tapi dalam hal ini dia hebat loh. Saya maksudnya hebat apa? Udahlah ini kecil urusannya. Yang hebat ini, siapa, Pak? Ini yang ngomong itu Jokowi bagus itu. Jadi Pak Jokowi Jadi hebat. jangan kalian justru mendowngrade Jokowi jadi nggak bagus lagi. Oke. Berhenti itu urusan hukum. Selesai. Menko Polhukam juga begitu. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud muji siapapun, tapi dalam hal ini Jokowi benar. Oke, sekarang muaranya adalah ke PDIP. Sudah minta maaf Bang Rocky Gerung, masa nggak mau damai? Restoratif justice dong, ini bagaimana? Ya gini, kalau misalnya ada orang yang mengaku salah ya dan diucapkan dengan tulus, saya pikir sebagai manusia juga kita wajar untuk memberikan maaf ya. Tapi kalau misalnya suatu maaf itu juga kemudian dianggap bahwa peristiwa ini ya sudah, ini biasa-biasa saja, tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang harus juga dilihat apakah secara hukum yang model begini mengkritik dengan baju ya, kenapa saya bilang baju mengkritik tapi dengan cara memaki ya, melabel seseorang dalam hal ini Pak Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol. Saya pikir perlu juga lah diuji apakah secara hukum. Sebentar. Tunggu Mbak, Berarti permintaan maaf Bang Rocky Gerung Kan Mbak dia- dianggap gini. kurang tulus? Beliau meminta maaf di publik dengan mengatakan bahwa saya minta maaf karena menganggap saya sudah membuat situasi gaduh, ya, situasi gaduh, ya, dan lain sebagainya. Tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga harus dicatat, diingat Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Ya, sebagai kader PDI Perjuangan, sekali lagi saya katakan, sebagai kader PDI Perjuangan yang saat ini ditugaskan atau sedang
ditugaskan oleh rakyat Indonesia, dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ya Baik. tentu kami juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Rocky Gerung ini sudah keterlaluan. Baik, Nah, baik. kalau dibiarkan terus-menerus, saya ingin katakan ini menurut saya sudah melewati satu proses yang tidak mengindahkan adab, kepantasan, dan kepatutan dalam memberikan kritik pada seseorang. Iya, mungkin ini bisa selesai kalau Bang Rocky Gerung minta maaf langsung mention nama Pak Jokowi. Karena nggak minta maaf kepada Pak Jokowi, panjang jadi kasus ini. Ini bagaimana? Saya tidak mau rekomendasikan itu. Jokowi itu orang Rocky Gerung itu orang cerdas lah, cerdas dan rata-rata di atas orang Indonesia lah, top lah. Kita harus akui juga, kita harus bersyukur ada orang seperti Rocky Gerung. Kecerdasannya itu sangat berguna dan membuat kita itu mengerti perbandingan gitu loh. Karena kalau tidak mengerti perbandingan, kita nggak pernah berpikir. Jadi saya melihat entry point Rocky itu bagus untuk kita berpikir dengan membanding yang jelas. Nah, yang penting sekarang kalau kalian betul-betul takjim kepada Jokowi sebagai presiden, dia juga presiden kita, emangnya presiden PDIP kan, saya rakyat Indonesia, dia presiden kita juga. Dia sudah bilang ini urusan kecil, ini saya nggak mau tahu lagi, saya mau kerja aja. Itu dong diikuti, jangan itu di downgrade tuh saya bilang. Ya, ini yang sisi lain kepada Pak Jokowi dengan hormat nih sebagai presiden ya. Saya berharap dengan Anda ngomong seperti itu, ini urusan kecil, ini urusan aku nggak mau urusan ini, maunya kerja aja, ya sudah. Janganlah teman-teman di PDIP-nya melakukan kegiatan-kegiatan hukum dan istilah Tapi tunggu. tengah uji coba. Tapi gini Bang, Janganlah. ini bukan saat ini persoalan yang dilontarkan oleh Bang Rocky Gerung ini bukan hanya menjadi persoalan PDI Perjuangan, tapi menjadi persoalan masyarakat persoalan juga. Fokusnya itu kan kepada Presiden Dan yang Jokowi. melapor juga Kalau bukan sudah pada hanya PDI Presiden Perjuangan. Jokowinya yang jadi fokus, ya ikuti dong Presiden Jokowinya. Itu jadi polisi yang di bawah Jokowi, Menko Polhukam juga udah menegaskan, Oke. mungkin ada tapi saya minta kepada Menko Polhukam juga jangan ada dikembangkan lagi, udah Oke, selesai. Mbak Ria, kalau masalahnya adalah tidak meminta maaf langsung kepada Presiden Jokowi, kan ada mediasi nanti restoratif justice. Kalau dikatakan secara empat mata dengan PDIP, tidak masalah. Atau mungkin harus Bang Rocky harus sebut di publik itu minta maaf kepada Presiden Jokowi gitu. Apa itu yang Kalau menurut diinginkan? saya gini ya, kalau prosedur hukum itu kan ada tahapannya ya. Kalau misalnya nanti seandainya laporan-laporan itu ditindaklanjuti, seandainya ya, kita kan lihat dong, ini kan yang melapor banyak ya. Sekali lagi bukan hanya PDI Perjuangan, tapi banyak relawan dan juga ada beberapa kelompok masyarakat juga yang merasa bahwa apa yang dilakukan Bang Rocky ini membuat gaduh dan juga membuat keonaran gitu ya, ujaran kebencian bahkan. Tapi nanti dilihat saja pada saat proses prosedur hukum itu berlaku, seandainya masuk pada fase restoratif justice itu, seandainya Bang Rocky betul-betul menyatakan dengan tulus permintaan maafnya di dalam restoratif itu, saya pikir gak ada orang yang gak mau memaafkan ketika kita ingin mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuatu yang sudah ya berlebihan. Onaran itu bukan di medsos. Ya, tunggu dulu Bang. Kan baru di medsos begitu. Maksudnya onarnya apa? Harus apa? Onaran itu mesti ada kerusuhan. Itu baru onar itu. Itu kita uji loh pakai ahli bahasa. Oke. Profesor Nanti kita- Aceh. tunggu, Bang. Mbak Ria. Saya di Solo, Baik. Pengadilan Negeri Solo, kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Udah dulu, Mbak Oke. Ria. Iya. Oleh karena itu jangan Maksud saya begini. uji-uji soal Ya, itu. ya, Kita ya, udah oke. pengalaman gitu. Gini, Mbak Ria. kita lihat dulu prosesnya ini seperti apa. Oke, Bang Egy udah pengalaman lah berhadapan dengan prosedur-prosedur ini. Kasus-kasus banyak. Kasus-kasus banyak. Ini dedengkotnya lah untuk hal-hal seperti Amin. ini ya. Insya Allah. Gitu. Makanya saya juga tadi tertarik dan menghargai ketika Bang Egy mengatakan bahwa kalau saya tentu mengkritisi Baik. tidak akan dengan cara memaki-maki. Buat saya seperti Baik. ini, seperti yang dilakukan Bang Rocky. Tapi kita tidak bisa mendikte gaya Rocky, biar aja dia begitu. Ya, namanya juga filsuf gitu ya. Justru di situ justru Baik. di situ sekarang kita Ya. lihat apakah dengan gaya Bang Rocky yang terakhir ini Ya, ya. kita kemudian membiarkan ini berkembang terus-menerus. Apakah ini bagian dari cara Bang Rocky memberikan
memberikan pendidikan politik Baik. kepada masyarakat, khususnya anak-anak Baik. kita ke depan, bahwa berpolitik itu atau ketika memberikan kritik itu boleh dengan seenak-enak jidatnya, dengan seucapan-ucapan yang ingin disampaikan memaki-maki atau berkata-kata kotor. Baik. Itu Karena ada tunggu dulu Bang, tunggu dulu, jangan aku nggak Maksudnya pernah. ini bukan cuma hukum, ada yang mau ngerahin 10.000 orang. Oke. Nah, Baik, itulah baik. ya, apalagi itu. Ya, Nah, oke. itu maksud dari PDIP. Enggak, aku nggak ngomong maksud dari PDIP. buzzer-buzzernya itu. Enggak, Oke. 10.000 mau ngerahin nangkap Rocky mau ngapain? Intinya Ini sama urusan seperti sederhana, ketika ya. Betul, Jokowi ini urusan kecil. sama seperti Kenapa ketika jadi besar begini? Bang Rocky mengatakan tanggal 10 Agustus akan diadakan pengerahan demo besar-besaran. Itu Jadi buruh. Itu tapi agenda nggak jauh buruh, beda. bukan agenda Artinya Rocky. sama aja, dia juga ingin memberikan provokasi terhadap Tapi kalau masyarakat. demo ada masalah, negara kita Nggak masalah tidak demo, demonstrasi. nggak masalah demo.